If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout amen. Amen. If you're happy and you know it, shout amen. Amen. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, shout amen. Amen. If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Kak, kayaknya adik-adik belum semua jawab ya kak ya? Iya, kayaknya masih ada yang ngantuk adik-adik nih. Iya, atau karena masih ada yang duduk kak, belum ada berdiri semua kak. Iya, kakak aja berdiri lah yuk. Ayo kak, kita ajak adik-adik untuk berdiri. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kakak sapa sekali lagi ya adik-adik ya. Shalom adik-adik. Shalom kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Haha. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Ayo kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kak Okta boleh nanya nggak kak? Apa itu? Kak, adik-adik sekolah minggu boleh nggak tampil beda kak? Boleh lah, walaupun di rumah kan harus tampil beda. Oh jadi di mana-mana boleh ya kak ya? Boleh. Berarti di rumah, di sekolah, dimanapun boleh ya kak ya? Iya. Seperti lagu kita yang mau kita nyanyikan ya kak ya? Iya. Tapi kalau gitu kita suruh adik berdiri lah kak, kayaknya adik-adik duduk lagi kak. Iya ya. Iya, adik-adik ini kalau belum disuruh duduk, dia duduk langsung kak. Iya. Jadi adik-adik, kalau kakak suruh duduk, baru adik duduk. Kalau kakak suruh berdiri, baru adik berdiri ya. Ayo adik-adik semuanya kita berdiri. Kita mau menyanyi lagu Berani Tampil Beda. Tunjukkan gaya adik masing-masing ya. Berani tampil beda. Menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku tolak doa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Tampil beda.
Adik-adik, kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang ngintip ya adik-adik ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan masih memberikan kami nafas kehidupan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga buat ibadah yang boleh kami lakukan di dalam rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi lagu Hai Bangkit Bagi Kristus. Adik-adik masih berdiri ya, kita bernyanyikannya lebih semangat lagi. Hai Bangkit Bagi Kristus. Bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Nah adik-adik, kalau sekarang adik-adik boleh duduk ya. Siapkan Alkitabnya masing-masing. Karena kita mau membaca epistel kita untuk minggu ini. Epistel kita pada minggu hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 22 sampai ayat 24. Kakak ulangi nih adik-adik. Ibrani 10 ayat 22 sampai ayat 24. Kita membacanya secara bergantian. Kak Okta baca ayat 22, ayat 23 adik-adik, dan di ayat 24 kita bacanya bersama-sama. Ibrani 10 ayat 22 sampai 24. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24 kita bacanya bersama-sama. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikian epistel kita pada minggu hari ini. Adik-adik, kita ambil sikap berdoa. Kita bersama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, epistel kita yang tadi kita sudah baca, ada satu ayat yang menjadi ayat hafalan kita untuk minggu ini. Ayo adik-adik, kita buka lagi Alkitabnya. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Ibrani 10 ayat 23. Kakak ulangin lagi ya. Ibrani 10 ayat 23. Kita bersama-sama menyebutkannya ya adik-adik. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan
tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sekarang kakak kasih waktu ya untuk menghafalnya. Oke adik-adik, sudah menghafalnya kan? Ayo kita coba dulu ya. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita coba sekali lagi adik-adik ya, supaya lebih hafal lagi. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Terima kasih adik-adik yang sudah menghafal. Adik-adik, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Ayo adik-adik, kita semuanya bangkit berdiri dan adik-adik pegang Alkitabnya masing-masing. Kita bernyanyi lagu Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kami waktu untuk belajar dari firman Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kami. Oleh karena itu, tolonglah kami Bapa untuk dapat mengerti firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini. Sebelum kita mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu, ayo kita baca dulu firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 24 sampai dengan 29. Sekali lagi, dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 24 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah
dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sama-sama mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kita, supaya adik-adik dapat mengerti tentang firman ini. Kita dengarkan bersama-sama ya. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Ketemu kembali dengan Kak Santi, yang mana hari ini kakak akan bercerita buat kita semua. Tapi sebelum kakak bercerita, kakak mau adik-adik sekolah minggu semua duduk yang tenang. Duduk yang manis ya. Oke, terima kasih. Di satu negeri yang jauh sekali dari tempat kita ini, ada 3 orang sahabat yang taat kepada Tuhan. Mereka tidak gentar, mereka tidak takut dengan apapun. Di negeri mereka tinggal, ada satu raja yang berkuasa di sana. Raja tersebut bernama Raja Nebukadnezar. Raja ini membuat satu patung yang sangat besar sekali. Patung ini terbuat dari emas murni. Dan raja berharap semua orang-orang yang ada di negerinya sujud kepada patung tersebut. Setelah patung itu selesai, raja membuat pengumuman kepada seluruh rakyatnya yang ada di negeri itu. Dia memberi pengumuman yang berbunyi demikian. Kepada seluruh rakyatku, dimanapun kalian berada, dengarkan titahku. Aku memberi perintah kepada kalian. Kalian harus sujud kepada patung yang telah kubuat. Kalian harus menyembah kepada patung yang telah kubuat. Kalau ada yang tidak menyembah patung ini, aku akan membakarnya hidup-hidup, akan kulemparkan ke dalam dapur perapian. Tapi ketiga sahabat ini tidak melakukan apa yang raja kehendaki. Mereka tidak mau menyembah, mereka tidak mau sujud kepada patung itu. Mereka hanya taat kepada Tuhan Allahnya saja. Mendengar ketaatan mereka kepada Tuhan Allah, raja begitu marah, raja begitu emosi. Dia berkata kepada pengawal-pengawalnya, "Pengawal, kalian harus menangkap ketiga sahabat itu. Bawa dia ke hadapanku, aku akan menghukum mereka." Lalu pengawal-pengawal itu pergi. Mereka mencari dan mendapatkan ketiga sahabat itu. Mereka membawanya dengan paksa, dengan mengikat tangan mereka dengan tali. Mereka membawanya ke hadapan sang raja. Melihat keberadaan mereka, sang raja semakin emosi. Dia marah sekali. Dia berkata kepada 3 sahabat ini, "Tahukah
tahukah kalian hukuman apa yang akan kuberikan kepada kalian? Aku akan membakar kalian hidup-hidup ke dalam dapur perapian itu. Tetapi ketiga sahabat ini berkata kepada raja, ampun Paduka Raja, kami tidak akan menyembah, kami tidak akan sujud kepada patung yang Paduka dirikan. Kami hanya menyembah dan sujud kepada Tuhan Allah kami. Kami hanya taat kepada Tuhan Allah kami. Mendengar perkataan itu, raja semakin marah. Dia berkata kepada pengawal-pengawalnya, pengawal, lemparkan mereka ke dalam dapur perapian itu. Biarkan mereka terbakar dan gosong di dalamnya. Lalu pengawal-pengawal itu melemparkan ketiga sahabat itu ke dalam dapur perapian. Adik-adik sekolah minggu, apa yang terjadi? Raja menyaksikannya. Para pengawal-pengawal juga menyaksikan hal tersebut. Orang-orang banyak juga menyaksikannya. Tiga sahabat di dalam dapur perapian itu sama sekali tidak gosong, tidak terbakar. Bahkan mereka di sana berjalan-jalan. Bukan hanya bertiga, tetapi mereka ada berempat di dalam dapur perapian tersebut. Raja heran, dia takjub luar biasa. Ada apa dengan Tuhan mereka? Begitu besarkah Tuhan mereka sehingga bisa menyelamatkan ketiga sahabat ini? Lalu raja berkata kepada pengawal-pengawalnya, pengawal, angkat mereka kembali dari dapur perapian itu. Lalu pengawalnya mengeluarkan mereka dari dapur perapian itu. Setelah mereka keluar, mereka bukan berempat, tetapi mereka tetap bertiga. Lalu raja mendekati mereka. Melihatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia melihat rambutnya sedikit pun tidak hangus. Jubahnya tidak terbakar, serta kulitnya tidak gosong. Raja semakin mendekat, mencium aroma tubuh mereka. Sama sekali tidak ada bau asap dari dalam tubuh mereka. Raja berkata kepada tiga sahabat ini, sungguh luar biasa Tuhan Allah yang kamu sembah. Sungguh hebat dan hidup Tuhan Allah yang kamu sembah. Patutlah kamu hanya taat kepada Dia. Dan mulai saat ini, aku akan katakan kepada seluruh rakyatku yang ada di negeri ini. Mereka harus percaya kepada Tuhan Allah kalian. Dan tak boleh satu orang pun yang menghina atau menghujat Tuhan Allah kalian. Kalau ada yang mencoba menghina, aku akan memenggal-menggalnya. Aku akan merobohkan rumahnya. Dan mulai pada saat itu, banyak orang yang diselamatkan. Banyak orang yang percaya. Begitu besar dan luar biasa Tuhan kita. Dia memberi kesaksian melalui 3 orang sahabat. Sehingga orang-orang boleh percaya. Sehingga oleh orang-orang boleh tunduk dan sujud kepada Tuhan Allah kita. Kalau Tuhan Allah kita dulu ada bersama 3 orang sahabat ini. Dan saat ini Tuhan Allah kita juga ada bersama-sama dengan kita. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah mendengar cerita dari kakak guru sekolah minggunya yang bercerita tentang 3 orang. Sadrak, Mesak, Abednego. 3 orang yang mau mempertahankan imannya walaupun harus menghadapi maut. Yang mau bersaksi tentang Tuhan walaupun mereka harus dibuang ke perapian yang panas sekali. Dalam cerita tadi kita mendengar bahwa mereka dilindungi oleh Tuhan dan mereka tidak terjadi kebakaran baik di jubahnya maupun di tubuhnya. Bahkan rambutnya juga tidak hangus. Mereka bersaksi tentang Tuhan. Adik-adik sekolah minggu,
Siapa yang berani bersaksi tentang Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari, walaupun harus bertemu dengan berbagai macam tantangan. Jangan malu jadi orang yang percaya kepada Yesus. Jangan malu kalau menjadi orang Kristen. Jangan pernah malu untuk melakukan yang baik. Jangan takut untuk mengatakan yang benar. Karena Tuhan pasti bersama-sama dengan kita ketika kita mau bersaksi tentang Dia. Lakukan yang baik, nyatakan yang benar di dalam setiap kehidupanmu sebagai anak sekolah minggu yang cinta kepada Tuhannya. Oleh karena itu, lihatlah Sadrak, Mesak, Abednego yang berani bersaksi tentang Tuhan membuat Raja Nebukadnezar juga menjadi percaya kepada Allah. Jadi anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, kamu pun harus bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang membuat orang lain melihat bahwa kamu anak-anak Tuhan dan kamu bisa membawa orang lain pun menjadi percaya kepada Tuhan. Tetap semangat untuk melakukan firman Tuhan, jangan pernah putus asa walaupun harus bertemu dengan tantangan. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga, kalau pada saat ini Tuhan sudah mengajarkan kami melalui firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan untuk anak-anak sekolah minggu, menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun mereka berada. Berikanlah kesehatan kepada semua anak-anak sekolah minggu kami ya Bapa, agar kiranya mereka senantiasa dapat bersuka cita walaupun harus beribadah di rumahnya masing-masing pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan segala perjalanan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Renti Naibaho dan juga Kak Santi. Tadi ceritanya tentang siapa ya Kak ya? Oh, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iya, tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang taat kepada Tuhan. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita buat minggu hari ini. Ingat ya adik-adik ya, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa terus berdoa. Kita tutup ibadah kita untuk minggu hari ini dengan bernyanyi lagu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Berjalan di api, mereka tidak mati.
walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Adik-adik sekolah minggu, mari kita tutup ibadah kita. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu di rumahnya masing-masing. Tuhan memberkati. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, shout amen. Amen. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, shout amen. Amen. If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy and you know it, 2 or 3.